Belajar Facebook Ads dari nol, selangkah demi selangkah sampai mahir, dan gunakan skill baru Anda untuk meraih income. Jika itu yang Anda inginkan, berhentilah mencari, karena Anda sudah berada di tempat yang tepat. Saya Ruby Suramulya, saya akan membimbing Anda untuk belajar Facebook Ads. Saya berkarir sebagai seorang konsultan dan manajer project selama lebih dari 20 tahun. Penghasilan pertama saya dari digital marketing saya dapatkan di tahun 2009 saat masih berstatus sebagai karyawan di luar negeri. Saya telah mengantongi 11 buah sertifikasi internasional untuk berbagai bidang dalam digital marketing, termasuk diantaranya untuk Facebook Ads. Di akhir kursus, Anda akan dapat menjalankan iklan di Facebook dengan berbagai macam tujuan untuk bisnis Anda. Mulai dari menarik minat prospek baru, membuat prospek Anda mengikuti Anda, sampai akhirnya mereka membeli produk atau layanan Anda. Anda akan belajar dasar-dasar digital marketing dan mindset yang benar sebelum mulai beriklan di Facebook. Belajar menyiapkan semua fondasi yang diperlukan, cara membuat iklan, cara memilih objektif iklan mana yang paling tepat untuk saat yang tepat, bagaimana caranya menemukan pemirsa sasaran Anda di Facebook, dan bagaimana caranya mengevaluasi iklan Anda. Kursus ini untuk Anda yang belum tahu sama sekali tentang Facebook Ads, juga untuk Anda yang sudah tahu tapi masih boncos, atau sekedar ingin memperdalam ilmunya. Tak banyak yang Anda perlukan untuk mengikuti kursus ini, selain kemauan keras untuk belajar dan mencoba. Akhir kata, jangan menunda-nunda. Bergabunglah sekarang dan sampai jumpa di kursus nanti. Halo dan selamat datang di kursus online panduan terlengkap Facebook Ads. Nama saya Ruby Suramulya, instruktur Anda. Dan saya sangat senang Anda bergabung di sini bersama kami. Dalam kursus ini, saya akan mendampingi Anda untuk memahami konsep Facebook Ads mulai dari nol. Kemudian setahap demi setahap, Anda juga akan belajar mempraktekkan Facebook Ads sampai bisa. Mulai dari persiapannya, perencanaannya, eksekusinya, evaluasinya, sampai peningkatannya. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai. Di bagian paling awal ini, saya ingin menyampaikan beberapa konsep dasar dari digital marketing. Di bagian ini, kita belum bersentuhan secara langsung dengan Facebook Ads, tapi konsep yang dibahas di sini sangat penting untuk Anda pahami sebelum Anda mulai beriklan. Salah satu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang baru belajar Facebook Ads adalah kurang memahami dasar-dasar digital marketing yang akan saya bahas sebentar lagi. Akibatnya, mereka berakhir dengan sekedar membuang-buang uang. Di samping itu, Anda juga harus menyimak bagian ini supaya paling tidak kita satu bahasa saat kita sudah membahas Facebook Ads di modul-modul berikutnya. Satu hal yang Anda perlu ingat, pembahasan tentang konsep digital marketing ini bisa sangat mendalam dan cukup untuk dijadikan sebagai satu kursus tersendiri. Dan karena dalam kursus ini fokus kita adalah Facebook Ads, maka saya akan berusaha untuk seringkas tapi seefektif mungkin dalam pembahasannya. Nah, berikut ini adalah beberapa topik dasar yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah persona dan anti-persona. Kedua, penawaran atau offer. Ketiga, marketing funnel atau sales funnel, atau lebih biasa lagi disebut singkat saja sebagai funnel. Keempat, traffic. Dan terakhir, remarketing atau kalau dalam konteks Facebook dikenal sebagai retargeting. Di video berikutnya, kita akan membahas topik kita yang pertama, yaitu persona pelanggan. Halo, selamat datang kembali. Dalam video ini, kita akan mulai dengan konsep digital marketing yang pertama, yaitu persona. Apa itu persona?
dan kenapa saya meletakkan topik ini sebagai topik yang paling pertama. Mari kita lihat bersama-sama. Persona akan sering juga Anda dengar dengan berbagai sebutan lain, seperti buyer persona, customer persona, avatar, pen portrait, dan lain-lain. Persona adalah karakter fiksi yang dibuat untuk merepresentasikan satu segmen yang Anda anggap ideal dari pasar sasaran Anda, yang ingin Anda layani dengan bisnis Anda. Berapa banyak persona yang perlu Anda buat? Tergantung bisnis Anda. Bisa hanya satu, bisa dua, bisa tiga. Tapi tentunya untuk satu niche, jangan terlalu banyak. Terutama kalau Anda masih pemula. Satu hal pertama dalam mendefinisikan persona pelanggan Anda adalah beri dia nama. Mungkin Anda namai dia Joko, Ahmad, John, Susi, Siti, siapapun. Dengan demikian, saat nanti Anda menulis copywriting, bayangkan seolah-olah Anda berbicara langsung kepada persona pelanggan Anda. Harap Anda catat, saat Anda memulai bisnis, maka yang menjadi titik awal Anda adalah calon pelanggan yang Anda ingin layani melalui bisnis Anda, bukan produk atau jasa yang Anda mau jual. Apalagi bukan diri Anda sendiri. Terus terang, saat Anda memulai bisnis, tak akan ada yang peduli dengan Anda. Karena itu, di awal bisnis Anda harus mendefinisikan dengan baik siapa pasar yang akan Anda sasar. Lalu, Anda harus mempelajari dan mengenali pasar sasaran Anda sedalam-dalamnya dari semua aspek. Berempatilah kepada mereka. Pahami siapa mereka, mulai dari faktor-faktor demografis mereka sampai ke faktor-faktor psikografisnya. Di satu sisi, pahami apa kekhawatiran, kegelisahan, dan kecemasan mereka. Di sisi yang lain, pahami juga apa harapan dan impian mereka. Apa ukuran kesuksesan menurut mereka? Posisi Anda dan bisnis Anda adalah untuk membantu mereka bertransformasi dari keadaan mereka sekarang yang belum ideal untuk mencapai apa yang mereka idam-idamkan, untuk menghindari ketakutan dan kegelisahan yang menghantui mereka, untuk mencapai apa yang menurut mereka adalah kesuksesan. Kesuksesan menurut mereka belum tentu dianggap kesuksesan menurut orang lain. Jadi, Anda harus benar-benar memahami mereka. Untuk mencapai itu semua, tentu saja mereka tidak bisa melakukannya dalam sekejap. Mereka harus melakukannya secara bertahap, menaiki anak tangga demi anak tangga. Bersamai mereka dalam perjalanan mereka bertransformasi. Pastikan bahwa Anda mampu menawarkan solusi berupa produk dan jasa yang Anda jual di setiap tahapannya, di setiap anak tangganya. Tangga seperti inilah yang dikenal dalam dunia digital marketing sebagai value ladder. Perlu diingat bahwa ini adalah proses yang berkelanjutan. Anda mungkin tidak akan langsung bisa mendefinisikan siapa persona pelanggan Anda di awal bisnis Anda. Tapi paling tidak, Anda harus punya gambaran awal dan menjadikannya sebagai acuan awal Anda. Saya ingin rangkum semua pembahasan tadi dengan kutipan dari kata-kata seorang pakar marketing dunia, Seth Godin. Don't find customers for your products. Find products for your customers. Jangan cari pelanggan untuk produk Anda. Carilah produk untuk pelanggan Anda. Nah, semoga Anda bisa menanamkan mindset ini ke dalam pikiran Anda. Tadi saya sampaikan kalau Anda harus berempati kepada pasar sasaran Anda saat Anda mendefinisikan persona mereka. Salah satu cara populer dan terstruktur yang sering digunakan orang adalah dengan menggunakan sebuah tool yang disebut empathy map atau peta empati. Peta ini terbagi dua. Di bagian pertama, Anda harus memahami 4 hal dari dalam diri persona pelanggan Anda. Pertama, apa yang dia pikirkan dan rasakan. Kedua, apa yang dia lihat. Ketiga, apa yang dia dengarkan. Dan keempat, apa yang dia ucapkan dan lakukan.
Anda akan semakin memahami kepribadian dari persona pelanggan Anda jika Anda memahami keempat hal ini. Di bagian kedua, Anda harus mendefinisikan transformasi apa yang ingin dilakukannya. Ada dua hal yang perlu Anda pelajari. Pertama, apa keadaan saat ini yang dibencinya dan ingin ditinggalkannya? Kedua, apa keadaan yang menurutnya adalah kesuksesan dan ingin dicapainya? Anda bisa download template dari empathy map ini dan gunakan untuk melakukan latihan mendefinisikan persona pelanggan Anda. Terakhir, saya ingin memberikan Anda tips dalam mendefinisikan persona pelanggan Anda. Pertama, definisikan juga anti-persona, yaitu kebalikan dari persona, yaitu orang-orang yang Anda tidak mau berbisnis dengannya. Ini akan membantu Anda dalam membangun personal branding Anda, membuat posisi diri Anda dan bisnis Anda semakin kuat. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah magnet yang akan menarik orang-orang yang merupakan bagian dari persona Anda. Dan sebaliknya, menjauhkan orang-orang yang merupakan bagian dari anti-persona Anda dari diri Anda. Tips berikutnya, jangan berlarut-larut dalam mendefinisikan persona. Tidak ada yang bisa dibuat dengan sempurna dalam waktu yang singkat. Sempurnakan proses ini terus-menerus seiring interaksi Anda dengan para pelanggan Anda. Halo, selamat datang kembali. Pada bagian ini kita akan mulai masuk ke dalam Facebook Ads. Saya akan mulai dari pembahasan yang paling mendasar terlebih dahulu, seperti bagaimana konteks Facebook Ads dengan lingkungannya, bagaimana kebijakan yang diberlakukan Facebook yang perlu kita patuhi, dan juga tentang bagaimana mindset yang harus Anda miliki saat beriklan di Facebook. Di video pertama dari bagian ini, saya akan mulai dengan menjelaskan konteks dari Facebook Ads dalam beriklan dan jualan Anda. Bagaimana Facebook Ads berinteraksi dengan lingkungan luarnya. Dengan memahami ini, Anda akan tahu apa yang Anda bisa harapkan dari Facebook Ads. Lebih jauhnya lagi, suatu saat nanti Anda mungkin mengalami masalah dengan jualan Anda menggunakan Facebook Ads. Untuk itu, Anda harus menganalisis di mana letak kekurangan yang perlu diperbaiki. Pemahaman tentang konteks ini berfungsi sebagai fondasi paling dasar buat Anda untuk nantinya melakukan analisis. Jika ditinjau dari level konteks, maka prosesnya sangat sederhana, seperti bisa disimak pada diagram yang Anda sedang lihat berikut ini. Sebagai pengiklan, Anda membuat dan menerbitkan iklan Anda di Facebook. Tujuan iklan yang Anda buat bisa bermacam-macam. Anda akan mempelajarinya di modul-modul selanjutnya nanti. Jika iklan Anda disetujui oleh Facebook, mereka akan menayangkan iklan Anda kepada pemirsa yang Anda sasar sesuai spesifikasi yang sudah Anda tetapkan. Di antara para pemirsa, akan ada banyak yang tidak mengacuhkan iklan Anda dan membiarkannya berlalu begitu saja. Sebagian di antaranya akan tertarik dan melihat-lihat iklan Anda. Sebagian kecilnya lagi akan tertarik lebih jauh dan mengklik iklan Anda. Saat ada pemirsa yang mengklik iklan Anda, maka Facebook akan mengarahkan mereka keluar dari lingkungan Facebook, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nanti kita akan pelajari detailnya. Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, pemirsa tadi akan mendarat di sebuah laman pendaratan atau landing page yang Anda sudah siapkan. Apa yang Anda harapkan pemirsa tadi lakukan di laman pendaratan Anda akan tergantung kepada objektif dan funnel Anda. Kedua, pemirsa akan diarahkan untuk melakukan percakapan dengan Anda melalui Messenger atau WhatsApp. Dan ketiga, pemirsa akan diarahkan untuk melakukan percakapan dengan Anda melalui WhatsApp Business. Semua akan kita pelajari detailnya nanti. Di akhir periode, yaitu setiap bulan, Facebook akan mengirimkan tagihannya kepada Anda atas biaya iklan yang sudah Anda terbitkan. Demikian kurang lebih penjelasan tentang konteks Facebook Ads dalam proses Anda beriklan.